Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayat 15 sampai 17, firman-Nya berkata demikian. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan kebenaran. Itulah inti firman Allah di hari ini. Saya percaya tidaklah percuma dan tidaklah sia-sia kalau kita terus berjuang untuk hidup sesuai dengan kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup berdasarkan standar firman, karena firman adalah kebenaran. Makanya kalau kita lihat dalam ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20, maka kata kebenaran di sini ini diulang-ulang. Mulai dari ayatnya yang ke-16 akan tetap ada kebenaran, ayat 17 di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera, akibat kebenaran ialah ketenangan. Jadi dipakai setidaknya 3 kali bicara soal kebenaran. Itu berarti bahwa sang penulis sedang mengajak umat pada waktu itu, termasuk saudara dan saya yang ada pada zaman ini. Mari kita belajar untuk terus hidup dalam kebenaran. Mari kita terus belajar untuk kita berlaku dalam hidup kita sesuai dengan standar firman, sesuai dengan standar kebenaran. Karena saya percaya tidak percuma kalau kita hidup dalam kebenaran. Apa dampaknya bagi kita? Apa akibatnya bagi saudara dan saya kalau kita hidup dalam kebenaran? Ada 3 dampak yang saya coba amati dalam ayat ini. Dalam ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di sini kita melihat bagaimana hidup yang diberkati oleh Tuhan sebagai akibat dampak karena kita hidup dalam kebenaran. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran, hidup dalam standar kebenaran firman, maka pasti hidup kita diberkati Tuhan. Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucu-cucunya meminta-minta roti. Itulah dampaknya, akibatnya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita terus berjuang. Mari kita terus berusaha. Mari kita mengevaluasi diri kita. Kalau ada hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran, mari kita bertobat. Karena ketidakbenaran itu akan menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, akibat kita hidup dalam kebenaran. Dalam ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Artinya bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, yang kedua akan tumbuh damai sejahtera. Akan ada damai sejahtera dalam rumah tangga kita, dalam tugas pekerjaan kita, ketika kita hidup dalam kebenaran. Kita semua menginginkan damai sejahtera itu dalam hidup kita sebagai umat. Apalah artinya kita bekerja dan tidak mendatangkan damai sejahtera bagi kita? Apa artinya kita bangun keluarga dan di dalam keluarga itu tidak ada damai sejahtera? Kita mau supaya dalam rumah tangga kita, dalam tugas pekerjaan kita
kita selalu membawa shalom Allah, terus menghadirkan damai sejahtera itu dalam hidup kita, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Itu berarti bahwa ketika dalam keluarga tidak ada kebenaran, tidak mungkin ada damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Kita mau berjuang model apapun, tidak mungkin akan ada damai sejahtera itu. Tapi saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka di dalam kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera, akan ada damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup kita, termasuk juga dalam keluarga kita. Yang ketiga, hidup akibat dampak kita hidup dalam kebenaran, ayat 17 bagian B. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 18, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Di sini kita melihat akibat dari kita hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran adalah ada ketentraman. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi ada suatu kehidupan yang tenang, ada suatu kehidupan yang tentram, diakibatkan karena kita hidup dalam kebenaran. Seringkali kita tidak ada ketenangan dalam hidup. Seringkali kita tidak ada ketentraman dalam menjalani hidup. Salah satu penyebabnya adalah jangan-jangan karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Tapi saya percaya ketika kita terus belajar untuk terus menjalani hidup dalam kebenaran, untuk terus berjuang menjalani hidup yang sesuai dengan kebenaran, maka di situ akan ada ketentraman, di situ akan ada ketenangan batin dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai akibat dampak dari kita hidup dalam kebenaran. Itu berarti bahwa tidak percuma dan tidak sia-sia bila kita hidup dalam kebenaran. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hidup dalam kebenaran. Ketika kami hidup dalam kebenaran, maka hidup kami diberkati Tuhan. Di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akan ada ketenangan ataupun ketentraman dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.